Halo sahabat Kismis. Ziarah kubur merupakan salah satu yang ada di Indonesia menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Tidak jarang banyak keluarga rela keluar kota demi berziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Ziarah kubur sendiri merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun pernah dilarang oleh beliau. Untuk waktu pelaksanaan ziarah kubur sendiri tidak hanya dilakukan pada saat menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ziarah adalah mengunjungi kuburan dari kerabat, kawan, saudara, atau siapapun, baik kuburan yang muslim atau kafir. Umumnya kaum muslimin melakukan ziarah kubur untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, mengenangnya, serta melakukan tafakur atau hikmah kematian. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Tradisi dan adab ziarah kubur sebelum puasa Ramadan. Sebelum melakukan ziarah kubur, hendaknya kita tahu terlebih dahulu adab-adab saat ziarah kubur, yaitu berwudu sebelum melakukan ziarah kubur. Seperti melakukan ibadah lainnya dalam Islam, dianjurkan untuk mengambil air wudu terlebih dahulu sebelum melakukan ziarah kubur. Mengucapkan salam sebelum masuk ke area pemakaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar sebelum masuk area pemakaman untuk mengucapkan sekaligus mendoakan penghuninya. Dianjurkan untuk menghadap kiblat saat berdoa. Membacakan doa bagi mereka yang sudah meninggal. Membacakan surat-surat pendek, tidak menginjak atau duduk di atas kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah hadis melarang untuk menginjak atau duduk di atas kuburan untuk menghormati para penghuninya. Janganlah kalian sholat berdoa kepada kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Jangan berkata tidak sopan, karena kedatangan kita ke pemakaman adalah sebagai tamu, maka harus menghargai penghuni di sana dan selalu bertindak sopan santun. Tidak melakukan hal-hal yang berlebihan, misalnya menjadikan makam sebagai tempat spesial dan lain-lain. Menjelang Ramadan, biasanya tempat pemakaman umum atau TPU dipenuhi oleh para penziarah. Para kerabat dan teman saling berdatangan mengunjungi almarhum untuk berdoa. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan ziarah kubur. Ini dikarenakan para sahabat saat berziarah mereka melakukan kemusyrikan. Sebelum masuk Islam, orang-orang Arab sudah terbiasa menyembah kuburan dan berdoa agar permintaannya terkabul. Ziarah kubur memiliki beberapa tujuan. Di antaranya dapat melembutkan hati karena akan mengingatkan manusia pada kematian dan hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur,
Namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur, karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak. Qaulul Hujj, hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan berziarah kubur akan membuat seseorang teringat kematian dan menghalanginya untuk berbuat maksiat. Itu juga bisa mengusir kesenangan terhadap dunia dan membuat musibah yang dialami terasa ringan. Selain mengingat kematian, ziarah kubur bermanfaat untuk kebaikan sang penghuni kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan umatnya untuk mendoakan orang yang di dalam kubur, mulai dari memberi salam ketika datang sampai memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Ada beberapa hal yang dilarang dalam ziarah kubur. Di antaranya adalah berdoa dan memohon kepada ahli kubur agar mendapat rezeki, jodoh, naik pangkat, dan lain-lain. Itu merupakan perbuatan keliru dalam ziarah kubur. Selain itu, juga diharamkan untuk memberikan sesajen, sesembahan, sembelihan hewan dengan keyakinan itu semua akan membahagiakan ahli kubur. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Dan jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.